Aceh. Hello movie lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Gatou 3 The Last Stray tahun 2021. Film ini berlatar 6 tahun sebelum kejadian yang dikisahkan dalam film Gatou 2 Rise of the King. Dan film ini sendiri berfokus pada asal-usul dan cerita dari Big King. Tahu kan si Big King? Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, ada pantun dulu nih buat kalian. Di dunia hiburan banyak garam, host of Mopi, tontonan mengasihkan, cerita menarik dan banyak aksi kejam. Subscribe sekarang dan jangan lewatkan. Anjay. 6 tahun yang lalu pada suatu malam, Ren mengadakan pesta ulang tahun yang sangat meriah. Seperti biasa, Ren dibantu oleh anak buah kepercayaannya yaitu Panda, Chow, Pretty Pen, Po, dan King. Dalam pesta itu, King bertugas mencari seorang fotografer. Sayangnya, fotografer yang dia hubungi belum juga datang, padahal acaranya hampir dimulai. Ketika sedang sibuk-sibuknya, rombongan tamu penting pun datang. Mau tak mau, King juga ikut menyambut para tamu itu. Di antaranya ada Presiden Ba dari Pit Selatan, Presiden Gui, dan Tuan Hada. Bahkan Presiden Ba mengajak anak dan menantunya untuk mengikuti pesta tersebut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya sang fotografer datang. Seketika itu juga, King langsung marah-marah karena sang fotografer terlambat. Namun sebaliknya, sang fotografer ikut kesal karena King tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan alasan kenapa dirinya terlambat. Kembali lagi ke meja para pemimpin kelompok, menantu Presiden Ba yang bernama Sky mencoba mengenalkan bisnisnya kepada Tuan Hada. Namun, Presiden Ba mengalihkan pembicaraan karena merasa topik mereka terlalu berat, padahal seharusnya mereka senang-senang selama pesta berlangsung. King masih marah karena sang fotografer yang bernama Nona Mei itu memperlakukan King seperti asistennya. Po yang melihat itu bukannya membantu, malah mengejeki. Akhirnya, Po dan King menjadi ribut dan tanpa sengaja menjatuhkan kamera Nona Mei. Keesokan harinya, King datang ke kantor Nona Mei dengan niat untuk mengganti kamera yang rusak. Namun Nona Mei menolak karena King memilih kamera secara asal dan tidak menyadari bahwa yang rusak kemarin adalah lensanya. Meskipun King bersikeras untuk menggantinya dan bahkan menawarkan sejumlah uang, Nona Mei tetap menolak karena lensa itu sudah tidak dijual lagi. Ketika mereka sedang beradu argumen, tanpa sengaja King melihat foto temannya yang ternyata Nona Mei sempat memotret bangunan di Benteng Utara. King menjadi curiga terhadap Nona Mei dan melarangnya untuk pergi ke sana lagi dengan alasan bahwa mungkin Nona Mei adalah polisi. Setelah itu, King pergi dan Nona Mei semakin kesal. Hari berikutnya, Nona Mei memotret di wilayah Benteng Utara untuk sesi prewedding. Tiba-tiba ada rombongan pemuda setempat yang menanyakan surat izin. Meskipun Nona Mei marah, temannya mencoba menyelesaikan masalah dengan memberi sejumlah uang agar para pemuda itu pergi. Setelah selesai memotret, Nona Mei berjalan-jalan untuk menikmati suasana. Tiba-tiba dia mendengar suara yang dikenalnya dan ternyata itu adalah suara King yang sedang memarahi rombongan pemuda tadi. Melihat itu, Nona Mei berjalan ke arah mereka dan menagih uang keamanan yang diminta oleh para pemuda tadi. Bahkan Nona Mei menuduh King sebagai dari salah satu mereka dan pengedar narkoboy. King kesal dan mengatakan bahwa Benteng Utara bukanlah tempat untuk peredaran narkoboy. Namun Nona Mei tidak mau mendengar. Nona Mei pergi begitu saja. Karena kesal, King ingin mengejar Nona Mei dan memperingatkannya agar tidak lagi datang ke Benteng Utara. Namun King justru mengajak Nona Mei jalan-jalan dan memberinya pekerjaan untuk memotret upacara peletakan batu pertama proyek pembangunan Benteng Utara. Upacara itu dihadiri oleh orang-orang penting, salah satunya adalah Paman Ho, seorang detektif kepolisian yang bertugas memantau peredaran narkoboy di wilayah itu. Fakta menariknya, Paman Ho ternyata adalah paman dari Nona Mei. Siang itu, Paman Ho bingung melihat Mei datang ke sana. Namun Mei hanya mengatakan bahwa dia diajak oleh temannya untuk melihat upacara tersebut. Berganti ke tempat lain, malam itu Sky datang ke sebuah bangunan tua yang akan dijadikan pabrik narkoboy.
Di sana, Sky berkenalan dengan dua orang yang berperan penting dalam bisnisnya, yaitu Cecep dan Bayu. Cecep bertugas sebagai distributor narkoboy, sedangkan Bayu yang merupakan ahli kimia bertugas sebagai produsennya. Malam itu, Bayu menunjukkan sampel uyah laknat yang langsung dicoba untuk diketahui efeknya. Di tempat lain, King mengajak Nona Mei makan malam. Tidak hanya mereka berdua, di sana juga hadir Po dan teman Nona Mei. Selama makan malam itu, mereka mengobrol dengan hangat dan bercanda. Dari situ, King juga menjelaskan tentang bisnis mereka. Po tidak mau kalah, dia menceritakan masa lalu mereka yang dibesarkan oleh Ren, sehingga mereka kini sangat setia kepada Ren. Begitu pula dengan Nona Mei, orang tuanya berpisah, sehingga kini Nona Mei hidup seorang diri. Melalui cerita masa lalu yang menyedihkan itu, King dan Nona Mei saling bersimpati satu sama lain. Sebagai distributor, Cecep mengajak Bayu ke tempat hiburan malam. Di sana, Cecep mengenalkan Bayu sebagai produsen narkoba yang hebat. Oleh karena itu, bukannya bersenang-senang dengan yang lain, Bayu justru mengenalkan uyah laknatnya kepada orang-orang itu. Ternyata efeknya sangat luar biasa. Hasil produksi Bayu dapat membuat orang merasa sangat bahagia. Setelah merasa uji coba berhasil, Bayu mulai memproduksi barang haram itu secara besar-besaran. Pada suatu pagi yang halenghem, para anak buah Cecep mulai beraksi. Mereka diam-diam mengedarkan narkoboy di wilayah Benteng Utara. Mendengar kabar tentang peredaran narkoboy, Paman Ho mendatangi Benteng Utara dan bertemu dengan Presiden Gui. Namun Presiden Gui dengan tegas menolak dan menjamin bahwa itu tidak benar. Meskipun begitu, setelah Paman Ho pergi, Presiden Gui tetap meminta Ren untuk membereskan rumor tersebut demi menjaga reputasi Benteng Utara. Maka mulai malam itu, Chow, King, dan yang lainnya mengawasi bisnis di Benteng Utara dengan lebih ketat, memastikan bahwa tidak ada jenis uyah laknat apapun yang beredar di wilayah mereka. Keesokan harinya, King kembali ke kantor Nona Mei untuk mengambil foto. Namun, Nona Mei tidak masuk karena sakit. King berniat untuk menjenguknya, namun tidak tahu alamat rumahnya dengan pasti. Teman Nona Mei hanya memberitahu alamat rumah tanpa memberikan detail RT RW dan nomor rumah. King pun mengunjungi rumah demi rumah, mengecek kotak surat dan tempat sampah, hingga akhirnya berhasil menemukan rumah Nona Mei. Terkejut melihat King di depan pintu, apalagi saat Nona Mei sedang demam, namun King tetap menagih foto. Karena kasihan, Nona Mei akhirnya diajak King ke dokter, meskipun awalnya menolak. Setelah pulang dari dokter, King semakin perhatian kepada Nona Mei. Malam ini, Sky bersantai dengan istrinya. Dia secara halus mencoba mempengaruhi sang istri untuk menguasai kekayaan ayahnya. Namun, sang istri menolak karena tidak ingin menyebabkan pertengkaran antara suami dan ayahnya lagi. Keesokan harinya, Nona Mei datang untuk menyerahkan foto, namun King justru mengajaknya ke salah satu wilayah di Benteng Utara. Akhirnya, Nona Mei ikut bersama mereka karena Ren juga mengundangnya. Disinilah tempat nongkrong Ren dan anak buahnya sering bermain domino untuk bersenang-senang. Tiba-tiba, Sky datang bergabung dengan anak buah Ren. Malam itu Sky sengaja datang untuk mengintimidasi Ren agar mengubah kontrak kesepakatan Benteng Utara dengan Pit Selatan. Namun, Ren cukup pintar, bukannya mengubah kontrak, Ren mengajak Sky bertaruh dan memilih kehilangan uang daripada mengganti kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Ren sebenarnya sengaja mengalah karena melihat Sky membawa pistol. King sebagai anak buah kepercayaan Ren seketika waspada dan mengamankan Sky. Setelah suasana mereda, King menghampiri Nona Mei untuk menenangkannya, kemudian berjanji akan mengajaknya ke Benteng Utara. Keesokan paginya, King menepati janjinya. Dia mengajak Nona Mei ke Benteng Utara yang merupakan kampung halaman King. King sangat ramah dan bahkan membagikan minum kepada setiap orang yang ditemuinya. Namun tiba-tiba terjadi kerusuhan. Untungnya, teman-teman King segera datang dan berhasil mengatasi kerusuhan tersebut.
Meskipun begitu, Nona Mei tetap khawatir terhadap King. Dia ingin mengantar King ke rumah sakit, namun King justru mengajak Nona Mei ke rumahnya. Di rumahnya, King langsung mencari kotak obat dan mengobati lukanya sendiri. Nona Mei dengan sigap membantu King. Dia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap King, namun King meminta Nona Mei tenang karena dia selalu bersama teman-temannya. King berjanji akan terus melindungi Nona Mei dan benar-benar menepati janjinya dengan sering menghabiskan waktu bersamanya. Kembali ke Paman Ho, kali ini dia mengunjungi Pit Selatan dan bertemu dengan Presiden Ba. Paman Ho mengatakan bahwa rumor tersebut semakin terlihat nyata karena narkoboy mulai menjangkiti para remaja. Namun, seperti Presiden Gui, Presiden Ba juga menolak rumor tersebut karena mereka telah menjaga reputasi organisasi mereka untuk tetap bersih dari bisnis terlarang. Malamnya, Presiden Ba menanyakan tentang pabrik narkoboy kepada menantunya, namun tentu saja Sky menyangkal pertanyaan tersebut. Dia tidak mau mengaku karena tahu hal itu dilarang dalam organisasi mertuanya. Presiden Ba akhirnya bercerita tentang kedatangan Paman Ho tadi siang yang membuatnya curiga. Namun, bukannya menyatakan dirinya bersih dari narkoboy, Sky malah ingin mencari penyebar rumor dan akan membungkamnya. Hal itu membuat Presiden Ba marah karena selalu menginginkan organisasinya berkelas alias tidak mau berurusan dengan barang haram. Padahal secara fakta, penyebaran narkoboy sudah sampai ke wilayah Benteng Utara. Siang ini, Presiden Ba bertemu Presiden Gui untuk membahas rumor narkoboy yang sering mereka dengar. Mereka berdua membicarakan prinsip yang mereka junjung tinggi untuk tidak menyentuh barang haram. Di tempat lain, King yang jatuh cinta dengan Nona Mei mau melakukan apapun untuknya. Dia bahkan mendengarkan segala yang dikatakan Nona Mei. Ketika menyadari bahwa temannya sedang berbunga-bunga, teman-temannya membantu King untuk mendapatkan pujaan hatinya. Mereka beramai-ramai memasak makanan favorit Nona Mei karena sudah berjanji untuk selalu bersama apapun keadaannya. Sore ini, King memberi kejutan untuk Nona Mei dengan bangganya memamerkan hasil masakannya. Nona Mei cukup terkesan dan dia semakin tertarik dengan King. Kemudian kita berganti tempat ke wilayah Pit Selatan. Malam ini Sky memasak untuk istrinya. Awalnya mereka mengobrol dengan hangat, namun suasana menjadi berubah ketika istri Sky terus membahas ayahnya. Saat Sky marah, tiba-tiba ayah mertuanya muncul. Namun istri Sky berusaha menutupi pertengkarannya dengan sang suami. Karena tidak rukun dengan ayah mertuanya, Sky memilih pergi dan tidak jadi makan malam. Setelah Sky pergi, Presiden Ba mengatakan bahwa dirinya tidak mempercayai Sky sebagai penerus organisasinya. Hal itu membuat Sky semakin kesal. Malam ini berlokasi di sebuah tempat hiburan yang menyediakan barang haram yang diproduksi oleh Bayu. Barang tersebut laku keras dan banyak orang menggunakannya, bahkan ada yang sampai ngeplay jauh ke neraka jahanam. Setelah dibuat kesal oleh ayah mertuanya tadi, Sky kini senang melihat pemberitaan di TV bahwa narkoboy dari pabriknya telah menjadi temuan baru yang sangat menggemparkan. Hal itu menandakan bahwa bisnisnya akan sukses besar. Kembali ke King yang sedang bucin, malam ini dia berjalan-jalan dengan Nona Mei. Bahkan, King memberi hadiah untuk Nona Mei berupa lensa kamera yang sama persis dengan milik Nona Mei yang dulu pernah ia pecahkan. Nona Mei sangat terharu dengan hadiah itu dan langsung mencobanya dengan senang hati. Namun tiba-tiba King ditelepon oleh Ren karena Ren membutuhkannya. Mau tak mau, King harus meninggalkan Nona Mei. Setelah sampai di tempat Ren, ternyata di situ ada Paman Ho yang membahas rumor narkoboy yang masuk ke wilayah Benteng Utara. Namun, ada hal yang lebih penting. Paman Ho menemui King dan secara langsung mengenalkan dirinya sebagai Paman Mei. Oleh karena itu, Paman Ho meminta King untuk tidak terlalu berhubungan dengan Mei. Usai kedatangan Paman Ho kemarin, pagi ini King dan kawan-kawan memeriksa CCTV. Di dalam rekaman CCTV, terlihat sebuah mobil mencurigakan masuk ke kawasan Benteng Utara.
Hal tersebut membuat King bergerak ke sana untuk memeriksanya. Setelah memeriksa CCTV, sekarang Pretty Pan menggeledah gudang konstruksi. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Pemeriksaan ini mengundang cemoohan dari Sky yang langsung tertawa meremehkan karena kecurigaan King tidak terbukti. Selain Sky, Ren juga datang kemudian memarahi King. Namun kali ini Ren marah karena King bertindak kurang gesit. Setelah kembali dari Benteng Utara, Sky marah-marah di pabrik. Dia merasa kesal karena semua orang mulai curiga padanya. Oleh karena itu, Sky meminta salah satu anak buahnya untuk melakukan serangan terhadap King. Malam ini, King memiliki banyak pikiran. Dia minum sampai mabuk, namun tetap tidak mau mengaku di hadapan Nona Mei. Namun dengan sabar, Nona Mei meminta King bercerita sampai King akhirnya mengaku. King sesungguhnya takut karena dia merupakan orang kepercayaan Ren. Dia selalu menjadi contoh dan pemimpin untuk teman-temannya. Namun di sisi lain, King juga ingin hidup normal dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi apa boleh buat, King hanya tahu cara berkelahi dan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Setelah mendengar cerita King, Nona Mei tersentuh. Sejak saat itu, King dan Nona Mei semakin sering bersama. Namun karena dari dulu King sudah diincar, pada suatu malam King tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal. King memberikan perlawanan sebisanya, namun sayangnya Nona Mei terpisah darinya sehingga King tidak dapat melindungi kekasihnya itu. Selama di rumah sakit, King mengingat kenangannya bersama Nona Mei. King juga ingat saat Paman Ho menyalahkannya karena tidak bisa melindungi Nona Mei. Setelah peristiwa penyerangan itu, King meminta bantuan Chow untuk mencari sang pelaku untuk memberinya pelajaran. Tidak butuh waktu lama, King dan kawan-kawan berhasil meringkus si pelaku, yang ternyata adalah Cecep. Mereka membawa Cecep ke hadapan Ren, dan di hadapan Ren, King menyiksa Cecep sampai babak belur. Setelah merasa tidak kuat, Cecep akhirnya mengaku bahwa Sky adalah dalang dari seluruh keributan ini. Sesuai perintah Ren, King menggerebek pabrik Sky yang saat itu sedang ada di sana. King menembak semua anak buah Sky, namun Sky berhasil kabur. Ketika Sky keluar dari pabrik, tiba-tiba dia bertemu dengan Bayu. Awalnya Sky menantang Bayu, namun ternyata beralih kepada King, dia melihat Sky tergeletak di halaman gedung. Setelah itu, King memastikan bahwa Sky sudah kojor. Setelah penggerebekan pabrik yang dilakukan oleh King seorang diri, anak buah Presiden Ba berhasil menangkap Bayu dan anak buah Sky yang tersisa. Presiden Ba kemudian menginterogasi mereka satu persatu sampai mereka mau mengaku. Keesokan harinya, setelah kepergian Sky, istri Sky menemukan sebuah kotak yang berisi kenangan-kenangan bersama sang suami. Selain itu, istri Sky juga menemukan sebuah surat yang berisi curahan perasaan Sky untuk hari jadi mereka yang ke-10. Sekarang, istri Sky meyakini bahwa kematian suaminya itu disebabkan oleh ayahnya sendiri. Hari ini, Po datang menjenguk Nona Mei. Po membawakan barang-barang milik Nona Mei. Sementara Nona Mei menanyakan keberadaan King. Po sebenarnya berusaha menjelaskan alasan King tidak datang, namun dia tidak bisa terus terang. Setelah Po pergi, Nona Mei melihat satu persatu foto mereka dan menangisi kenangan yang pernah terjadi di antara mereka. Nona Mei merasa sedih karena sebelumnya Paman Ho juga memberi peringatan kepada Mei bahwa pekerjaan King itu berbahaya sehingga Paman Ho melarang menjalin hubungan dengan King.
Pagi ini, King bersiap pergi, namun temannya malah memberikan informasi tentang pameran foto yang digelarkan oleh Nona Mei. Oleh karena itu, King memutuskan untuk mampir dulu ke sana, meskipun tidak berani menemui Nona Mei. Seperti keharusan yang tak terhindarkan, setiap anggota geng yang mengambil nyawa anggota geng lain harus menghadapi konsekuensinya. Maka dari itu, hari ini King harus pergi, karena jika tidak, dialah yang akan dihabisi nyawanya oleh geng lain yang ingin membalas dendam. Hari ini, King pergi setelah berpamitan dengan teman-temannya dan bos yang sangat dihormatinya. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang bisa kita petik dari film ini mungkin mengenai narkoboy. Oleh karena itu, sebagai individu, kita harus menolak godaan narkoboy dan memilih jalur kehidupan yang sehat dan bermakna. Kita harus menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati tidak dapat ditemukan dalam zat-zat berbahaya tersebut, melainkan dalam pengembangan diri, hubungan yang kuat, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan menjaga diri dari narkoba, kita menghargai kehidupan kita sendiri dan memberikan contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan memilih untuk menjauhi narkoboy adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Nah, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.